Amerika Serikat dan China berkejaran dengan waktu untuk segera menyelesaikan kesepakatan dagang. Pasalnya, pembatasan perdagangan di antara keduanya telah membuat ekonomi dalam negeri Amerika Serikat dan China makin sulit. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Muhammad Syarkawi Rauf, Chairman Asian Competition Institute. Halo, selamat sore Pak Syarkawi. Ya, selamat sore Mbak Maria, apa kabar? Baik, Pak. Ya, Ya, Pak Syarkawi, ini informasi terkini setelah 2 hari perundingan, China dan Amerika Serikat ini sudah mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja dan rencana implementasi. Nah, kira-kira bagaimana gambaran Anda terkait kesepakatan tersebut? yang saya kira yang paling penting dari kesepakatan di London, khususnya di Lancaster House itu di London, Inggris, memang saya kira ada dua isu yang menjadi poin utama pembicaraan itu. Pertama, terkait dengan pembatasan ekspor critical mineral atau tanah jarang yang dilakukan oleh China ke Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, langkah balasan yang dilakukan oleh Amerika terhadap China atau ya mungkin sebaliknya saling membalas kedua negara ini, pembatasan impor produk teknologi semikonduktor ya, khususnya untuk software design. Kemudian yang kedua, akses China terhadap teknologi tinggi Amerika. Yang ketiga, bahkan sampai ke pembatasan ekspor untuk pesawat. Dan saya kira isu yang lain juga yang eh, sempat mengemuka adalah adanya keinginan Trump untuk membatasi akses mahasiswa internasional, khususnya China, ke universitas-universitas yang ada di Amerika. Eh, Beberapa poin ini yang saya kira menjadi eh, poin krusial dalam pembicaraan yang dilakukan di London ya. Kenapa ini penting bagi Amerika, khusus yang berkaitan dengan import tanah jarang dari China, karena memang dari sisi ketersediaan tanah jarang atau critical mineral secara internasional, China itu hampir monopoli di dalam hal penyediaan tanah jarang ini. Jadi dari total reserve tanah jarang global, China itu menguasai hampir 48%. Sementara negara lain di luar China itu 52%. Artinya China ini hampir separuh dari ketersediaan tanah jarang global itu dikuasai oleh China. Dan perlu diketahui bahwa tanah jarang ini adalah elemen yang dalam industri manufaktur Amerika di bidang pembuatan mesin pesawat, pembuatan pesawatnya sendiri, industri manufaktur otomotif, dan ini semua membutuhkan bahan baku kritikal mineral. Kemudian di sisi lain, bargaining position Amerika terhadap China itu adalah karena ketergantungan China terhadap impor teknologi semikonduktor dari berbagai negara, bukan hanya dari Amerika, tetapi dari Korea, dari Taiwan, bahkan dari Jerman dan Belanda yang memang pionir di dalam industri semikonduktor ini. Dan semua negara ini yang menguasai teknologi semikonduktor yang sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur Cina berada dalam aliansi Amerika Serikat. Ya salah ya, kalau di bidang militer kan ada NATO ya. Saya kira Belanda, Jerman itu anggota NATO. Kemudian meskipun Jepang, eh, Taiwan tidak secara resmi masuk ke dalam NATO, tetapi dari sisi aliansi ekonomi, dua negara ini memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan Amerika, termasuk dengan Korea yang merupakan produsen chip terbesar di dunia. Saya kira kesepakatan yang terjadi di London, di Lancaster House itu, saya kira ini merupakan signal positif bagi perekonomian global ya. Salah satu salah satu indikasinya adalah bahwa kedua negara sepakat untuk menurunkan tensi. Meskipun tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi ke depan, karena ini sangat tergantung bagaimana sikap sikap Trump ya terhadap eh, perang dagang atau trade war dengan tarif ekstra tinggi yang diberlakukan terhadap China maupun terhadap sejumlah negara. Kemudian yang terakhir, Mbak, yang menurut saya sangat penting dari kesepakatan di London ini adalah
adanya komitmen untuk melanjutkan kesepakatan yang dibicarakan sebelumnya pada saat Geneva meeting ya, di meeting di Jenewa atau di Swiss. Meeting di Geneva itu adalah meeting yang menyepakati supaya kedua negara menurunkan tarif resiprokalnya terhadap China oleh Amerika maupun tarif retaliasi China terhadap Amerika. Di mana saya kira hampir semua kita tahu bahwa China bersedia menurunkan tarif retaliasi dari 125% menjadi 10%. Kemudian Amerika bersedia menurunkan tarif resiprokalnya dari 145 menjadi hanya tinggal 30%. Artinya dalam konteks ini ada pertanda baik meskipun tadi ya dari sisi estimasi atau proyeksi terhadap perekonomian global, efek dari perang dagang yang berlangsung selama ini, memang beberapa lembaga tadi disebutkan menurunkan proyeksinya terhadap peluang pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 bahkan sampai tahun 2026. Saya kira yang terakhir kali tadi mengeluarkan rilis mengenai dampak dari trade war terhadap perdagangan global yang mengalami penyusutan baik dari sisi Amerika maupun dari sisi China yang ujungnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah World Bank. World Bank menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan global dari 3,1% menjadi hanya 2,33% ya. Dan saya kira lebih awal negara-negara lain sudah melakukan itu, bahkan IMF merilis beberapa waktu yang lalu bahwa memang untuk tahun 2025 ini perekonomian global pasti mengalami pelambatan, itu dari 3,3% proyeksi sebelumnya menjadi hanya 2,8% pada tahun 2025. Demikian juga untuk tahun 2026. Meskipun pertumbuhannya sedikit mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah kondisi ideal yang mampu dicapai oleh perekonomian global untuk tumbuh. Di 2026 itu diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 3%. Saya kira, dan ini tercermin pada pertumbuhan negara-negara maju ya, di mana negara maju secara total diperkirakan itu hanya akan tumbuh sebesar 1,4%. Nah, misalnya Amerika Serikat sendiri itu diperkirakan hanya tumbuh 1,8%, Eurozone itu 0,8%. Kemudian kalau kita lihat China sendiri, ini menurut IMF, pertumbuhannya akan melambat ya, dari 4,5 menjadi hanya 4% di tahun 2025. Amerika, China sama-sama mengalami pelambatan yang pasca terjadinya perang tarif. Ini artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi kedua negara ini mengalami dampak signifikan akibat keduanya melakukan reciprocal tarif maupun tarif retaliasi terhadap masing-masing negara. Ini yang saya sebut sejak awal bahwa perang dagang antara dua negara memang bukannya menguntungkan, dan yang lain di luar China dan Amerika juga pasti terdampak karena Indonesia pun sebagai developing countries, member dari BRICS, ini juga mengalami pelambatan pertumbuhan yang biasanya diproyeksi bisa 5,1 menjadi hanya 4,7%. Saya kira ini dampak yang serius. Jadi saya setuju tadi kalau kemudian World Bank menyebut bahwa perang dagang kali ini akan berdampak sangat serius terhadap perekonomian global sejak beberapa puluh tahun terakhir. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini kan saat ini juga sebenarnya kedua negara ini diburu waktu untuk mengejar kesepakatan karena kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Cina yang mulai stagnan dan cenderung melemah. Nah, belum lagi perebutan rantai pasok global yang makin bikin dunia gelisah. Akankah kesepakatan kedua ini bisa menjadi endgame dari perang dagang? Bagaimana pendapat Anda, Pak? Yang pertama, yang paling penting dalam proses negosiasi itu adalah konsistensi ya.
Jadi konsistensi masing-masing pihak terhadap apa yang dibicarakan. Jadi misalnya apakah China mempercayai 100% apa yang disampaikan oleh delegasi Amerika terhadap China, khususnya terkait yang berkaitan dengan kebutuhan China terhadap Amerika. China ini kalau kita lihat tadi ekspornya itu mengalami penurunan yang signifikan, dan pertumbuhan ekspornya akan eh, diproyeksi lebih dari 5% atau sekitar 5%, sekarang hanya sekitar 4,8%. Ini artinya apa? Ekspornya melambat. Kemudian yang kedua, purchasing manufacture index di China juga mengalami penurunan, dan bahkan diprediksi ini akan masuk ke dalam eh, zona, bukan lagi di zona ekspansi ya, tetapi ini di zona kontraksi. Nah, saya kira ini efek-efek yang dirasakan oleh China akibat adanya perang dagang. Dan China pasti ingin perekonomiannya kembali ke zona ekspansi, utamanya di sektor manufakturnya yang menjadi andalan. Nah, tetapi ini terkendala oleh satu, blokade Amerika terhadap impor dari China atau terhadap ekspor China ke Amerika. Kemudian yang kedua, blokade Amerika terhadap tadi teknologi inti semikonduktor yang memang dibutuhkan berdesain untuk semikonduktor perekonomian China. Nah, seberapa besar tingkat kepercayaan Amerika China terhadap komitmen Amerika untuk melonggarkan pembatasan-pembatasan ini akan sangat menentukan apakah perang dagang ini akan segera berakhir atau tidak. Kemudian yang kedua, dari sisi Amerika juga sama, karena yang menjadi kartu truf China menghadapi Amerika itu adalah ekspor tanah jarang, dan kita tahu setelah pembicaraan di Geneva, Swiss, pembicaraan tahap pertama yang lalu, memang China meskipun disampaikan akan melonggarkan non-tarif barrier terhadap ekspor tanah jarang ke Amerika, tetapi faktanya Trump menganggap bahwa China tidak komit terhadap pelonggaran pembatasan yang bersifat non-tarif terhadap ekspor tanah jarang ke Amerika. Nah, kalau masih terjadi seperti ini, seperti seperti yang disebut dengan di dalam game teori itu sebagai prisoner dilemma atau dilema narapidana antara kedua negara ini, saya kira rendahnya trust di antara keduanya ini akan membuat perang dagang ini masih akan berlanjut, atau uncertainty di dalam perekonomian global masih akan berlanjut. Tapi kalau sebaliknya, kedua negara ini trust-nya satu sama lain bisa ke level yang lebih tinggi, katakanlah yang tidak usah 100%, tapi trust-nya itu 90% ya, bahwa China akan melaksanakan komitmennya seperti yang dibicarakan di Lancaster House Meeting. Kemudian Amerika juga yakin bahwa China akan melakukan, China yakin Amerika akan melakukan apa yang disampaikan. Nah, saya kira ini akan membuat perdagangan global itu, trade war dalam perdagangan global itu akan masuk ke fase akhir ya, atau bahkan bisa berakhir. Saya kira itu, Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini kalau misalnya Trump ini kembali tidak komit dan tetap ingin menunjukkan dominasi atas Cina, apa potensi bahayanya bagi perekonomian dunia? Yang pertama, saya kira ini sudah terasa ya, hampir semua kawasan mengalami pelambatan pertumbuhan. Kalau tensi ini terus meninggi antara kedua negara, maka proses pelambatan ini akan mengalami eskalasi ya. Bukan misalnya saat ini World Bank memproyeksi pertumbuhan global itu hanya 2,3%. Kemudian IMF kurang lebih 2,8%. Kalau tensi antara China dan Amerika tidak bisa diturunkan, maka efek terhadap perekonomian global bisa semakin buruk, karena proyeksi ini didasari pada beberapa asumsi. Saya kira salah satu asumsi adanya deeskalasi ya terhadap perang dagang antara Amerika dan China. Tetapi kalau deeskalasi
atau pertemuan pertama di Geneva, kemudian pertemuan kedua di Lancaster House di London, ini tidak membuahkan hasil, maka bisa jadi World Bank akan kembali merevisi proyeksinya terhadap pertumbuhan global, bukan lagi 2,3%, bisa lebih rendah dari itu. Kemudian yang kedua, yang bisa terdampak adalah pertumbuhan jangka panjang dari perekonomian global, karena banyak ahli memprediksi bahwa akibat dari perang dagang ini adalah satu, menyusutnya perdagangan global, kemudian yang kedua, manufaktur global juga akan terganggu, dan yang paling ekstrim adalah adanya gangguan terhadap perekonomian global, di mana perekonomian dunia ini akan terbelah antara di satu sisi ada China Bloc, kemudian di sisi lain ada USA Bloc ya. Jadi ada blok yang dikomandoi oleh Amerika, kemudian ada blok ekonomi yang dikomandoi oleh China. Saya kira ini benar-benar kembali ke masa lalu ya. Tapi ini skenario yang paling ekstrim. Tapi menurut saya skenario yang paling ekstrim ini akan sulit terjadi. Kenapa? Karena ya faktanya di sektor private, di sektor swasta Amerika masih banyak yang beroperasi di China bahkan ya, untuk berinvestasi, membangun pabrik di sana, kemudian menjadikan China sebagai basis produksi untuk ekspor ke berbagai negara. Dan ya masih banyak pelaku-pelaku usaha atau brand-brand Amerika yang menjadikan China sebagai production base. Demikian juga dengan China ya, banyak cara yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha China untuk mengakses pasar Amerika secara tidak langsung dari China ke Amerika, tetapi bahkan menggunakan negara ketiga, berinvestasi di negara-negara ASEAN, kemudian masuk ke pasar Amerika. Saya kira eh, skenario bahwa perekonomian global akan terbagi menjadi dua blok perekonomian atau dua blok perdagangan China Amerika, saya kira ini akan sulit terjadi karena pada prinsipnya kedua negara ini saling saling membutuhkan. Saya kira itu Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini kan kita lihat bahwa Cina ini berhasil mempertegas posisi tidak didikte oleh Amerika Serikat. Sedangkan negosiasi tarif putaran kedua antara Indonesia dan Amerika Serikat justru batal dengan alasan penawaran Indonesia yang sudah sesuai dengan kemauan Trump sehingga tak perlu lagi lanjut ke putaran kedua. Apakah ini terkesan Indonesia justru terlihat sukses didikte oleh Trump atau bagaimana, Pak? Saya kira ini berkaitan dengan bargaining position ya. Kalau kita bandingkan posisi China dan Indonesia terhadap Amerika, jelas sangat jauh berbeda ya. Karena China memiliki kartu truf berhadapan dengan Amerika. Kartu trufnya China itu adalah ekspor kritikal mineral ke Amerika yang sangat dibutuhkan oleh sektor manufaktur Amerika. Kalau kita lihat berbagai pemberitaan atau berbagai riset-riset yang dilakukan secara internasional, sektor manufaktur Amerika, khususnya misalnya ya General Electric, pembuat mesin pesawat terbang, itu sangat membutuhkan tanah jarang ini sebagai salah satu komponen karena General Electric baru bisa mendesain atau membuat mesin pesawat yang suaranya halus, kemudian tahan di suhu panas yang sangat tinggi kalau menggunakan kritikal mineral yang diimpor dari China. Saya kira ini merupakan kartu truf yang luar biasa besar atau eh, posisi tawar yang begitu tinggi yang dimiliki oleh China terhadap Amerika, apalagi Amerika untuk mensubstitusi impor tanah jarang dari China itu sangat sulit. Kenapa? Karena posisi China yang hampir monopoli di dalam penguasaan kritikal mineral global. China menguasai 48% dari kritikal mineral dunia. Sementara Amerika butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mencari pengganti impor dari China untuk critical mineral. Saya kira ini yang membuat Trump kesulitan menghadapi China. Kenapa? Karena ya tadi itu dia tidak punya alternatif untuk import critical mineral atau rare earth yang diperlukan oleh industri manufaktur Amerika. Kemudian dengan Indonesia, Indonesia ini bargaining posisi kita lemah. Kenapa? Karena kita tidak punya kartu truf seperti China. Dan ini kelihatan dari list ekspor Indonesia ke Amerika atau list impor
Amerika dari Indonesia. Hampir semua barang-barang yang bisa disubstitusi atau pengadaannya bisa digantikan oleh negara lain, sehingga ya kalau sikap Amerika terhadap Indonesia dan China agak berbeda itu sangat wajar ya. Ini berkaitan dengan bargaining position. Nah, disinilah pentingnya tim lobby Indonesia aktif melakukan pembicaraan dengan Scott Bessent, Menteri Keuangannya Amerika, sehingga pembicaraan tahap lanjutan ini bisa segera dilakukan dan ada kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika. Tidak terkesan bahwa Indonesia diabaikan di dalam pembicaraan tahap kedua ya. Ini yang tim lobby Indonesia harus benar-benar bekerja keras sehingga bisa membawa kembali tim lobby Amerika ke meja perundingan sehingga bisa mencapai kesepakatan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Saya kira itu Mbak Maria.